Baik semuanya, perkenalkan kami dari grup Berpikir Komputasional 09 akan membahas tentang studi K1 kami, yaitu pembentukan tim mahasiswa yang powerful berdasarkan tipe kepribadian dan preferensinya. Untuk studi case kami sendiri itu akan membentuk sebuah tim mahasiswa di kelas berpikir komputasional, yang mana nanti satu tim itu terdiri dari beberapa, pertimbangan yang harus kita dapatkan supaya membentuk tim mahasiswa yang kuat dan komplementer. Dari study case tersebut, kita akan membahas tentang pilar of computational thinking. Yang pertama adalah dekomposisi. Dari dekomposisi sendiri itu dibagi menjadi beberapa data, terdapat 6 data, yaitu tipe kepribadian, kemudian preferensi belajar, selanjutnya aktivitas dan keterlibatan, keahlian teknis, soft skill, dan motivasi pribadi. Dari keenam klasifikasian tersebut, kita akan memetakan anggota kelompok secara efisien. Caranya dengan pertama itu database dan, abstraknya sendiri kita akan membuat daftar list nama dengan tipe kepribadian, preferensi belajar, soft skill, dan motivasi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan mengkelompokkannya dengan menggunakan pattern recognition itu berdasarkan tipe kepribadian, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 mahasiswa dan anggota dari keempat mahasiswa tersebut dibedakan berdasarkan tipe kepribadian yang berbeda seperti pemikir, perasa, penggerak, dan pengamat. Untuk algoritmanya sendiri itu yang pertama kita akan menginput jumlah mahasiswa di kelas, kemudian menginput biodata mahasiswa dan membagi biodata tersebut berdasarkan nama dengan spesifikasi tipe kepribadian, preferensi belajar, aktivitas keterlibatan, keahlian, soft skill, dan motivasi tujuan pribadi. Kemudian satu kelompok sendiri itu dibagi menjadi 4 anggota yang terdiri dari tipe kepribadian yang berbeda-beda. Selanjutnya, cek satu persatu anggota kelas apakah memiliki tipe kepribadian pemikir. Jika tidak, maka kita akan mengulangi cek anggota kelas yang lain sampai mendapatkan tipe kepribadian pemikir. Kemudian, hasil yang didapat itu menjadi anggota pertama dan dilakukan untuk kepribadian yang berbeda seperti perasa, penggerak, dan pengamat. Ulangi langkah ke-5, 6, dan 7, 8 sampai semua mahasiswa mendapatkan kelompok sehingga akan didapatkan kelompok yang kuat dan komplementer. Oke, selanjutnya untuk flowchart-nya dari algoritma yang telah mendapatkan flowchart-nya. Jadi flowchart-nya dimulai dengan start, kemudian kita memasukkan variabelnya. Di sini ada jumlah mahasiswa yang disimbolkan dengan M, di mana jumlah mahasiswanya kami ambil merupakan kelipatan 4. Oleh karena itu, M sama dengan 4 pangkat A, di mana nilai A lebih dari 0. Dan kemudian variabel berikutnya adalah biodata mahasiswa yang disimbolkan dengan N. Dan yang terakhir yaitu kelompok yang disimbolkan dengan I. Untuk biodata mahasiswanya sendiri, kami mengambil tipe kepribadian di mana ada pemikir, perasa, penggerak, pengamat. Jadi ada 4. Sehingga untuk jumlah kelompoknya yaitu jumlah mahasiswa dibagi 4. Nah, setelah kita tahu, langsung kita mendapatkan output yaitu jumlah kelompok, dan setelah itu kita memasukkan inputan berupa biodata mahasiswa, di mana jika biodata mahasiswa, jika tipe kepribadiannya adalah pemikir, maka dia langsung lanjut jika N sama dengan N plus untuk assign kelompok, dan jika tidak dia lanjut ke kepribadian kedua yaitu perasa, kemudian jika tidak lagi lanjut ke kepribadian ketiga yaitu penggerak, dan jika tidak ketiga lagi pengamat. Nah, kemudian apabila mereka masuk di salah satu tipe kepribadian, mereka akan langsung dialirkan ke if, di mana jika kepribadian sama dengan kepribadian setelahnya, maka di sini ada 2 kemungkinan, yaitu jika iya, maka dia akan di-assign ke kelompok lain. Maksudnya yaitu mahasiswa yang memiliki kepribadian yang sama akan di-assign ke kelompok lain yang berbeda dengan mahasiswa yang memiliki kepribadian yang pertama, dan jika tidak, dia akan di-assign ke kelompok yang pertama. Dan kemudian dialirkan lagi, kita lihat ketika jumlah mahasiswa masih lebih dari 0, dia akan mengulang, dan jika tidak dia end proses. Dan untuk assign kelompoknya sendiri,
Di sini jika jumlah kelompok sudah sama dengan tipe kepribadian yang dimau, yaitu di mana satu kelompok memiliki seorang pemikir, kemudian seorang perasa, penggerak, dan pengamat, maka akan print kelompok dan end process. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas pseudocode dari permasalahan yang telah kami jabarkan sebelumnya. Boleh next? Oke, pertama-tama pseudocode yang dari permasalahan yang kami rumuskan itu dimulai dari import data from list. List ini adalah data yang telah kami jabarkan pada slide-slide sebelumnya, dan slides itu berisi dengan 8 input data, yaitu daftar mahasiswa, yakni Aisyah, Budi, Dani, Asep, Johnson, Agus, Morgan, dan Tija. Kemudian kita membuat list untuk each group. Nah, untuk kelompoknya itu sendiri kita mengassign list kosong. Kemudian kita set initial index kelompoknya menjadi 0 atau I sama dengan 0. Selanjutnya kita scan array daftar mahasiswa. Dari string yang diberikan, kita menggunakan while loop. Ketika masih ada mahasiswa yang belum di-assign, maka kita set flag personality type-nya to false. Misalnya penggerak kita flag sebagai false, perasa flag kita jadikan false, pengamat flag menjadikan false, pemikir flag menjadikan false. Selanjutnya, untuk setiap mahasiswa di daftar mahasiswa, kita akan assign penggerak false diubah menjadikan true dan diinput mahasiswanya ke sebuah kelompok. Boleh next? Nah, untuk masing-masing kepribadian, misalnya dari penggerak, perasa, pengamat, dan pemikir, kita akan mengassign satu-satu dengan mencentang false itu berubah menjadi true. Selanjutnya, ketika semua terflag menjadi true, maka increment naik menjadi I+1 dan loop-nya itu akan pecah untuk membuat grup baru. Boleh next? Selanjutnya, misalnya kita akan menghandle jika jumlah mahasiswa pada input itu adalah ganjil atau tidak cukup untuk grup yang sudah penuh, maka kita akan melakukan error handling, mendistribusikan mahasiswa yang masih tersisa kepada beberapa grup yang ada secara merata. Ketika sudah semua mahasiswa secara merata di-assign, maka nanti kita akan meng-print kelompok dengan list mahasiswa per kelompok. Boleh next? Nah, bagaimana hasilnya? Contoh iterasi pseudocode yang telah kami rumuskan itu bisa dilihat seperti berikut. Nah, bagaimana untuk sorting berdasarkan klasifikasi lain? Untuk klasifikasi lain itu bisa juga menggunakan motivasi, goals, ataupun skill set dari mahasiswa berdasarkan input list yang kita berikan. Boleh next? Baik, selanjutnya yang terakhir adalah Biko Analysis. Boleh dilanjut? Nah, setelah ditentukan algoritma dan pseudocode yang tadi dibuat, kita dapat menganalisanya untuk mendapatkan Biko. Jadi di sini kami membagi jadi 6 bagian sesuai dengan pseudocode-nya. Yang pertama itu saat import data from list. Langkah ini hanya perlu masukkan sekali dan tidak dipengaruhi oleh input. Oleh karena itu, notasinya adalah O1 atau konstan. Kemudian, ketika melakukan scan array daftar mahasiswa, terdapat loop while di langkah ini, sehingga kita akan melakukan langkah ini sebanyak n kali, dengan n adalah jumlah mahasiswa pada array daftar mahasiswa. Nah, sehingga notasi Biko-nya pada langkah ini adalah ON. Selanjutnya adalah for each mahasiswa di daftar mahasiswa dan pengecekan tipe kepribadian. Dikarenakan terdapat loop for dan loop while di sini, dan terdapat 4 kepribadian, sehingga akan terjadi 4 kali pemeriksaan. Maka notasinya adalah O kali 4N. Nah, tapi kita ingat bahwasanya kita perlu mengabaikan faktor konstan pada notasi Biko. Nah, dikarenakan kita harus meriksa setiap mahasiswa di dalam loop for sebanyak n kali untuk menemukan mahasiswa yang sesuai. Oleh karena itu, kita setiap iterasi while ini, notasi Biko-nya akan menjadi O dikali n. Nah, selanjutnya adalah memindahkan mahasiswa yang sudah di-assign ke kelompok 1 sehingga kita pindah ke kelompok berikutnya. Karena ini tidak terpengaruh oleh input, maka notasi Biko-nya adalah O1. Boleh di next? Nah, selanjutnya yang kelima itu ketika terjadi sisa mahasiswa, yaitu handle remaining mahasiswa if jumlah is odd or insufficient for full groups. Nah, langkah ini hanya berjalan ketika masih ada sisa, sehingga akan melibatkan scan daftar mahasiswa. Berarti notasinya itu adalah O dikali N, dengan N adalah jumlah mahasiswa. Nah, jadi untuk merekap, total untuk semua kelompok ini akan terjadi sebanyak N kali, dan kasus terburuknya adalah ketika loop while itu akan berjalan sebanyak ON kali, sedangkan dalam loop itu juga ada loop for, yang dimana dapat disebut sebagai pengulangan bersarang. Yang kita tahu bahwa ketika terjadi pengulangan bersarang, maka kompleksitas waktunya itu adalah dikali, yaitu ON dikali N, sehingga ON kuadrat. Sehingga total kompleksitas waktu untuk program ini adalah ON kuadrat, karena O kali N kuadrat adalah yang paling dominan. Sehingga hasilnya adalah ON kuadrat atau kuadratikal. Boleh lanjut? Baik, sekian studi case dari kami.